Untuk di bagian switchnya ada yang rendah. Yang rendah ini berarti harus kita tekan. Kalau yang tinggi ini otomatis kita keluarkan. Maka dibuatlah gambar, ada yang gambar tinggi dan ada gambar rendah. Jadi intinya tekan itu berarti rendah, dikeluarkan berarti yang tinggi. Artinya di sini on dan off. Tapi begitu kita angkat di bagian low atau kita mengeluarkan suara yang lebih keras, maka suaranya kembali putus atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan Ismail Ibn Sejahtera tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya dapat garapan sebuah speaker aktif. Speaker aktif ini dengan merek yaitu mereknya Sapporo. Nah, seperti itu. Dan untuk bentuknya seperti ini. Jadi kali ini yang ingin saya bagikan, kebetulan ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, saya punya speaker aktif tapi untuk di bagian regulatornya bermasalah, apakah bisa diganti dengan trafo biasa atau trafo kotak ataupun trafo donat? Ya, jadi kali ini saya dapat garapan sebuah amplifiernya atau di bagian powernya speaker aktif ini bermasalah juga di bagian regulatornya. Jadi ini seperti ini regulatornya, hampir sama dengan regulator DPD. Seperti ini. Cuman perbedaan untuk regulatornya ini walaupun menggunakan lilitan sekecil ini, tapi untuk ampernya lumayan besar. Karena kenapa? Saya coba ganti menggunakan 1 ampere di bagian trafo, itu suaranya masih putus-putus, bahkan tidak ada suara aja. Dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Terus saya coba menggunakan yang 2 ampere, itu suaranya atau di bagian voltasenya udah cukup, tapi ampernya masih kurang untuk 2 ampere. Jadi begitu kita masukkan suaranya langsung putus. Beda dengan yang 1 ampere tadi, hanya kita hidupkan, dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kalau dengan yang 2 ampere tadi, dia tidak hidup mati, tapi setelah kita bunyikan suara, dia langsung mati, hidup lagi. Masuk suara lagi, mati lagi. Terus saya coba lagi menggunakan 3 ampere. 3 ampere itu kita masukkan suara normal, tidak mati, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi begitu kita angkat di bagian low atau kita mengeluarkan suara yang lebih keras, maka suaranya kembali putus atau mati dan hidup lagi. Begitu kita menggunakan nada rendah atau nada pelan, itu suaranya aman, tidak mati sama sekali. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan harus menggunakan trafo 5 ampere seperti ini. Jadi ini 5 ampere bukan 5 ampere besar, 5 ampere kecil, sesuaikan dengan lokasi. Dan untuk di bagian switchingnya ini atau regulatornya ini menggunakan kurang lebih 3 atau 5 ampere. Karena beda menggunakan switching seperti ini dengan menggunakan trafo. Itu ampere trafo harus besar daripada ampere switching. Jadi baru ngejar untuk di bagian ampernya. Tapi kalau kita samaratakan dengan kekuatan switching ini dengan trafo yang kita pasang, maka suaranya itu begitu kita angkat dengan nada keras, suaranya langsung putus. Nah, kebetulan di sini untuk di bagian voltasenya menggunakan 12 volt. Jadi di sini saya menggunakan 12 volt juga untuk di bagian tegangan. Jadi saya ambil di sini kebetulan trafonya ada CT 12 volt dan 18 volt. Jadi kalau sahabat mengambil di bagian 18 volt juga bisa. Cuman permintaan untuk sebuah komponen di bagian mesinnya ini minta 15 volt aja. Jadi saya pasang di sini tadi 18, tapi untuk di bagian powernya itu cepat panas. Terus saya robah lagi menggunakan yang 12 volt. Karena ditambah dengan 1 elko seperti ini, maka dia menjadi kurang lebih 13 volt lebih. Jadi kalaupun sahabat ingin coba mengecas aki dengan voltase yang 12 volt, itu saya rasa bisa, cuman kendalanya akinya lama aja untuk di bagian penuh. Beda dengan menggunakan cas aki yang menggunakan voltase dari trafo atau di bagian AC-nya itu 13,5 atau 14, itu mungkin akinya cepat sekali penuhnya. Tapi kalau untuk menggunakan aki kering, khususnya ada baiknya sahabat kalau bisa, ataupun kalau ada menggunakan 12,5. Itu sangat pas sekali untuk di bagian pengecasan aki. Tapi kalau untuk di bagian mesinnya ini sudah sangat pas sekali. Jadi ada sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, bagaimana untuk membuat PSU-nya di bagian
trapo. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa perhatikan untuk di bagian PSU-nya. Jadi di sini saya menggunakan dioda dengan sistem zigzag. Jadi untuk di bagian CT itu posisi plusnya di bagian trapo, sementara di bagian 12 voltnya itu di bagian terelko. Jadi dipasang diputar balik. Jadi bukan satu arah atau searah dengan antara CT dengan 12 volt. Karena untuk dioda ini ada anodanya dan ada katodanya. Nah, di antara katoda dua-duanya itu diputar balik, yang satunya mengarah ke bagian CT-nya atau ke arah trapo, terus yang di bagian yang 12 voltnya mengarah ke bagian elko. Karena yang mengarah ke bagian elko itulah untuk posisi plus, sementara yang arah sebaliknya ini di posisinya min. Jadi seperti ini pemasangannya. Jadi mudah-mudahan di kamera jelas kelihatan. Oke, kita perdekat untuk melihat gelangannya. Jadi di sini sahabat bisa perhatikan ada gelangan sebuah dioda di bagian CT seperti ini. Nah, sementara di bagian 12 voltnya untuk gelangannya ini, tanda putihnya ini di bagian mengarah ke bagian elko. Jadi seperti itu. Terus untuk elko-nya kalau menggunakan 12 volt boleh sahabat menggunakan 1000 mikrofarad atau 1000 UF, 25 volt boleh, 35 volt boleh. Ataupun lebih untuk mikronya 2200 boleh, asalkan jangan 470, itu terlalu kecil. Di sini saya menggunakan 1000 untuk voltasenya 35 volt. Sementara untuk di bagian primernya atau di bagian AC-nya ini saya tetap menggunakan yang 220. Semuanya sama, tidak ada perbedaan karena posisi tegangan listrik kita di Indonesia ini rata-rata 220. Terus di sini untuk di bagian saklar. Jadi saklar ini pemutus hubungan listriknya yang masuk ke bagian trapo seperti ini. Terus yang aslinya di sini untuk di bagian soketnya seperti ini sebenarnya untuk switch saklar on off-nya. Nah, kalau di sini kalau sewaktu-waktu teman kita memasukkan tegangan itu pasti traponya on terus. Atau sahabat-sahabat kita mau mengecas aki itu otomatis traponya on terus, tidak lama-kelamaan bisa juga membuat trapo ini bisa jadi terbakar seperti nasibnya di bagian regulator seperti ini. Nah, di sini saya rubah setelah saya potong lalu saya hubungkan lagi untuk di bagian saklarnya ini. Jadi saklarnya saya rubah seperti ini. Jadi dari yang hitam ini masuk ke saklar sebagai pemutus saklarnya, terus setelah diputus oleh saklar masuk lagi ke bagian entah itu 220 ataupun di bagian 0 boleh, dua-duanya sama. Terus untuk di bagian yang lain itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi pastikan untuk tegangan itu jangan sahabat terlalu berlebihan karena ini tidak menggunakan CT, ini hanya non CT atau 0 dan 12 volt. Kebetulan untuk trapo sekarang ini tidak ada jual antara 0 dan 12. Adanya yang jual itu kalaupun 0 biasanya kalau 0 itu ada 12, ada 15 dan ada 18. Nah, kebetulan saya ada trapo yang ukuran 5 ampere kecil. Terus di sini ada tegangan CT 12 volt, 18 volt, 22 volt dan 24 volt. Jadi di sini saya gunakan 12 volt. 12 volt, jadi untuk menggunakan yang 18 volt juga boleh, tidak masalah. Cuman ya itu tadi, kalau memang ada permasalahan atau kita memutar suara dengan terlalu kencang, otomatis di bagian powernya ini sangat panas sekali. Karena di bagian powernya ini sekitaran power, jadi powernya ini juga menggunakan IC tempel aja, jadi tidak begitu kuat untuk di bagian powernya. Terus tidak ada heatsink lagi. Jadi seperti ini untuk di bagian dalamnya. Kalau ini untuk USB atau MP3 atau Bluetoothnya. Sementara di sini ini untuk mic wirelessnya. Ini mic wirelessnya di sini. Ini mic wireless. Jadi ini jangan sahabat kotak-katik. Ini biarkan sesuai dengan porsinya. Terus yang di sini untuk di bagian Bluetooth ini atau di bagian MP3 ini ada radio dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Karena di sini sudah dilengkapi dengan kabel antena radio. Jadi untuk sebuah power ini seperti di bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Untuk di bagian belakang, jadi di sini sudah dilengkapi dengan grafik equalizer, yaitu menggunakan 5 ban untuk di bagian equalizer, karena sudah lengkap sekali di sini. Sahabat bisa pastikan di sini MP3 ada, untuk Bluetooth juga ada di sini. Terus untuk di bagian radio ada, mic gitar ada, input mic juga ada. Terus di sini ada line input juga ada. Di sini ada selektor antara line dengan line MP3. Maksudnya line input ini atau dengan MP3. Jadi kalau sahabat ingin menggunakan input
di bagian RCH-nya ini sahabat tinggal mengeluarkan untuk di bagian switch-nya, maka yang berfungsi ini. Kalau sahabat tekan maka yang berfungsi di bagian ini yaitu MP3 atau radionya. Terus di sini untuk di bagian aksesoris atau sahabat ingin mengaktifkan di bagian mic wireless-nya, tinggal sahabat pencet di bagian ini. Karena di sini ada tertulis ada on ada off. Jadi tinggal sahabat pastikan untuk simbolnya mana yang on dan mana yang off. Karena di sini ada yang tinggi untuk di bagian switch-nya, ada yang rendah. Yang rendah ini berarti harus kita tekan. Kalau yang tinggi ini otomatis kita keluarkan, maka dibuatlah gambar, ada yang gambar tinggi dan ada gambar rendah. Jadi intinya tekan itu berarti rendah, dikeluarkan berarti yang tinggi. Artinya di sini on dan off. Jadi seperti ini fasilitas untuk di bagian belakang sebuah perangkat-perangkat seperti ini. Jadi sangat lengkap sekali, ada mic wirelessnya dan lain sebagainya. Jadi di sini juga ada kalau sahabat ingin menggunakan aki, di sini ada ground dan 12 volt. Jadi di sini kalau sahabat ingin menggunakan aki luar, semisal sahabat ada aki yang nganggur, terus untuk di bagian perangkat ini bermasalah, terus sahabat bisa menggunakan aki. Cuman untuk menggunakan aki ini jangan sahabat pasang untuk di bagian soket AC-nya ini atau jack AC-nya ini, maka akinya tidak berfungsi. Sahabat harus mencabut untuk di bagian soket AC-nya. Jadi seperti itu. Dan ini kalau sahabat ingin mengecas aki juga boleh. Jadi sahabat bisa mengecas aki juga di sini. Cuman untuk ampernya paling bisa antara 7 ampere dengan 10 ampere aja. Kalau lebih maka tidak bisa untuk pengecasan aki. Jadi saya rasa sampai di sini aja untuk video kali ini. Kebetulan ada permintaan dari sahabat-sahabat atau pertanyaan dari sahabat-sahabat. Terus di sini untuk di bagian speakernya cukup lumayan bagus. Di sini menggunakan speaker 12 in dan tweeternya di sini menggunakan 6 ohm. Di sini mereknya masalah tulisnya kebalik. Jadi di sini yang jelas untuk di bagian speakernya itu 6 ohm. Untuk di bagian tweeternya. Terus kalau untuk di bagian speakernya ini tidak ada tulisan sama sekali. Seperti alias 0. Kemungkinan untuk di bagian speakernya mungkin 6 ohm juga. Mungkin seperti itu. Jadi seperti ini aja yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.